Halo Sobat Infinity, selamat datang di podcast Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika dengan saya Tiara, akan menemani kalian dalam episode podcast kali ini. Nah, di episode 2 kemarin nih, Deva sudah ngajak kalian berbincang-bincang dengan Bapak Ardwi, yaitu selaku Koordinator Prodi Sistem Informasi dalam segmen Waktu Infinity Berbincang atau WIB. Nah, di episode kali ini, Tiara akan memperkenalkan segmen ketiga kita, yaitu Sound of Infinity. Pada segmen Soul ini, Tiara nggak sendirian loh. Kita di sini bareng salah satu mahasiswa berprestasi di jurusan Teknik Informatika. Sobat Infinity pasti penasaran kan siapa orangnya? Oke, langsung aja kita sapa Kak Budi. Halo Kak Budi. Halo Tiara. Halo, oke. Gimana nih kabarnya Kak? Kabar baik aja. Kalau Tiara sendiri gimana kabarnya nih? Oh, baik juga. Oke. Oke, semoga sehat selalu ya. Iya. Semoga selalu diberi kesehatan ya, Kak. Tunggu. Gimana nih kegiatannya selama pandemi? Masih ikut kegiatan lomba-lomba atau gimana, Kak? Kalau selama pandemi, khususnya di tahun 2021 ini sempat ikut beberapa lomba sih, dan sekarang di semester 7 ini masih persiapan buat PPL sama PKL. Soalnya di semester 7 udah mulai padat juga kegiatannya PPL sama PKL juga. Sama nyiapin skripsi juga untuk nanti semester akhir itu. Waduh, udah skripsian. Semangat ya, Kak. Ya, siap, udah semester akhir juga. Iya. Oke, baik. Jadi walaupun dalam kondisi pandemi ini kita harus tetap memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jadi langsung aja lanjut nih. Kita akan mengenal bagaimana sih Kak Budi lebih jauh lagi. Di sini Tiara akan membacakan sedikit biodata dari Kak Budi. Gede Budi Setiawan, atau yang akrab disapa Kak Budi, merupakan salah satu mahasiswa dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika semester 7. Kak Budi lahir di Melake 26 Mei 1999 dan saat ini bertempat tinggal di Banjar Dinas Melake, Desa Kayu Putih, Kecamatan Sukasade. Adapun beberapa prestasi yang pernah diraih oleh Kak Budi yaitu juara 2 dalam lomba debat bahasa Inggris, serangkaian kegiatan Disnatalis Undiksa pada tahun 2021. Dan menjadi finisher pada kontes robot terbang Indonesia 2020 divisi Racing Plane dan menjadi duta bahasa Provinsi Bali tahun 2021. Selain aktif pada kegiatan perkuliahan, Kak Budi sendiri juga aktif dalam mengikuti organisasi kemahasiswaan yang ada di Undiksa. Kak Budi merupakan salah satu demisioner pengurus himpunan mahasiswa jurusan Teknik Informatika yang pernah menjabat sebagai sekretaris bidang 1 pada masa bakti 2019-2020 dan menjabat sebagai koordinator bidang 1 pada masa bakti 2020-2021. Dalam forum komunikasi bidik misi Undiksa, Kak Budi pernah menjabat sebagai koordinator fakultas pada masa bakti 2019-2020 dan menjabat sebagai koordinator divisi inventaris pada masa bakti 2020-2021. Selain itu, Kak Budi juga aktif dalam kegiatan UKM, yakni sebagai anggota UKM Persma, visi sejak tahun 2018 hingga 2020, dan anggota UKM PIK Pelana sejak tahun 2019 hingga 2020. Selain itu, Kak Budi juga sedang menjabat sebagai Wakil Ketua 1 dalam Paguyuban Putra-Putri Undiksa, menjabat sebagai anggota bidang Teknologi Informasi pada Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali, serta menjabat sebagai kontributor and influencer pada komunitas Google Crowdsource Community. Oke Kak, sebelum melangkah ke topik utama nih, Tiara mau tanya sedikit tentang biodata yang sudah Tiara tadi bacakan. Nah, kita udah tahu nih, kalau Kak Budi itu pernah menjadi pengurus HMJTI pada masa bakti 2019-2020 dan masa bakti 2020-2021. Selama 2 periode, Kak ya? Ya, 2 periode. Oke. Ada pengalaman organisasi yang menarik, nggak Kak? Mungkin bisa di-share nih kepada Sobat Infinity sekalian terkait pengalaman menarik Kakak selama mengikuti organisasi. Oh, kalau di HMJ ya dulu kan masih jadi sekretaris bidang nih. Itu masih pertama banget ikut organisasi di kampus, itu menjabat organisasi kampus tuh waktu itu masih semester 3 kalau nggak salah. Dan baru pertama menjabat jadi sekretaris bidang udah langsung jadi ketua panitia, ditunjuk jadi ketua panitia, dan itu rasanya belum siap itu jadi ketua panitia. Itu waktu itu masih belum ada pandemi ya, tahun 2019, dan Kak waktu itu jadi ketua panitia PDK, pelatihan dasar kepemimpinan, dan
di sana Kak juga belajar banyak dari kakak-kakaknya, dari koordinator bidang, dari ketua HMJ, dan dari kakak-kakak tingkat yang lain. Di sana Kak belajar bagaimana sih jadi ketua panitia untuk untuk sebuah kegiatan di satu bidang gitu. Dan itu merupakan salah satu tanggung jawab besar di kakak untuk pertama kali menjabat di HMJ gitu. Dan langsung karena berkat bantuan dan kerjasama dari semua pengurus HMJ, acara PDK tersebut bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk di tahun kedua Kak dipercaya sebagai koordinator bidang 1, dan itu merupakan tantangan baru lagi gitu, dan untuk menciptakan sebuah proker yang bisa berjalan. Dan kebetulan waktu kakak menjabat itu udah mulai pandemi, dan itu membuat kakak berpikir 2 kali mau bikin proker apa itu di pandemi biar tetap jalan gitu. Dan akhirnya kuncinya ketika kita menghadapi sebuah tantangan dalam membuat proker ataupun kegiatan oleh organisasi itu, kita harus berpikir bersama, kerja keras bareng biar bisa mencapai tujuan kita gitu sih dari kakak, pengalaman berharga yang Kak dapatkan selama 2 tahun menjabat di HMJ. Oke. Nah, tadi Tiara dengar nih kakak pernah jadi ketua panitia ya sama koordinator di bidang 1. Ya. Gimana sih rasanya Kak jadi seorang pemimpin gitu? Kan ketua itu kan kita lihat sebagai pemimpin ya Kak. Ya, gimana sih rasanya? Menjadi seorang pemimpin itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar, di mana kita harus mengkoordinasikan semuanya, dan itu merupakan tanggung jawab kita. Meskipun kita dibantu oleh anggota-anggota yang lain, tapi tetap saja itu akan menjadi tanggung jawab kita. Misalnya kalau ada kesalahan dalam satu bidang, tetap kita yang ditanyain, kenapa kamu jadi ketua panitia, kamu bisa nggak bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Dan pertanggungjawaban itulah yang menjadi sebuah tantangan bagi Kak gitu, karena menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya kita menjabat, tapi kita juga harus berani mengambil risiko, di mana risiko itu yang menjadi memacu kita untuk mengerjakan sesuatu yang lebih baik lagi, membuat inovasi ataupun merangkul anggota kita biar mau bekerja sama. Itu sih menurut Kakak. Oke. Terlepas dari pengalaman menarik yang sudah diceritakan nih Kak, tadi kan kita udah baca profil atau latar belakang dari Kak Budi nih. Banyak banget nih pengalamannya ya, cukup banyak itu ya. Lumayan. Pengalaman organisasinya gitu, juga pernah menjadi duta bahasa, juga pernah menang lomba. Oke. Ya. Jadi menurut Kakak gimana sih caranya kita untuk membangun relasi tersebut Kak? Kalau membangun relasi itu kita mengalir apa adanya, Tiara. Jadi ketika kita ikut organisasi itu, kita pada awalnya kita bakalan canggung karena kita nggak tahu teman ini siapa. Tapi karena seiring berjalannya waktu, kita pasti bakalan interaksi sama teman-teman kita di organisasi itu kan. Misalnya Kak mau sedikit cerita di luar jurusan, misalnya di HMJ atau bukan di UKM. Di UKM itu kan banyak teman-teman di jurusan lain, fakultas lain, dan ketika kita itu memperkenalkan diri, kita pasti merasa malu-malu kan. Aku bakalan bisa akrab nggak sama dia gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika kita ada event bareng, kerjasama, kita pasti ada interaksi sama komunikasi. Nah, di sanalah kita bisa membangun relasi. Begitu pula ketika kita mengikuti lomba di luar, misalnya Kak waktu ini ikut yang Duta Bahasa Provinsi Bali, Kak dari Buleleng tuh kan sedikit temennya, bisa nggak ya berbaur sama mereka, tapi lama-lama adalah koneksi dan menemukan kesamaan, dan juga dapatlah teman baru serta pengalaman baru gitu. Oke, nah untuk Sobat Infinity nih, karena tadi Kak Budi sudah membagikan pengalaman organisasinya kepada kita semua, selanjutnya kita bakal masuk nih ke topik utama kita, yaitu kita akan tanya-tanya nih seputar tips and trick gimana sih jadi mahasiswa berprestasi kayak Kak Budi. Oke, langsung aja ke pertanyaan Kak ya. Oke. Pertanyaan pertama nih, buat mahasiswa berprestasi kita, Kak Budi, gimana sih perasaan Kakak ketika banyak orang yang menyebut Kakak itu sebagai mahasiswa berprestasi? Perasaan Kak ketika teman-teman ataupun orang di luar sana yang menyebut Kak mahasiswa berprestasi itu, Kak merasa gimana? Kak merasa biasa aja, jujur Kak merasa biasa aja, karena Kak tuh masih perlu belajar, dan pencapaian yang Kak dapatkan sekarang itu bermula dari proses dan rasa ingin tahunya Kakak. Ketika ada kesempatan untuk menunjukkan prestasi atau menunjukkan potensi diri, ya kita ambil aja gitu. Jadi
ketika dibilang sebagai mahasiswa prestasi itu ya cukup bangga sih, ada rasa bangga lah di diri sendiri, tapi tetap juga nggak Kak menanamkan pada diri Kak bahwa jangan terlalu bangga banget gitu, tapi masih ada step-step berikutnya yang harus Kakak lalui, dan itu masih proses pembelajaran. Anggap aja pengalaman berprestasi itu adalah proses belajar juga, dan ketika kita melakukan prestasi, dapat juara itu atau dapat hasil yang bagus itu adalah bonus menurut Kakak gitu. Oke, yang namanya mahasiswa berprestasi itu artinya Kak Budi kan sudah banyak nih ikut lomba-lomba. Bahkan rasanya kayak lomba itu udah jadi makanan sehari-harinya Kakak ya. Ya, makanan sehari-hari. Oke. Kak Budi sendiri sebenarnya paling tertarik mengikuti lomba di bidang apa sih Kak? Nah, kenapa tertarik di bidang itu? Kalau masalah lomba, kalau bilang di sesuai passion Kakak tuh, Kak suka di bidang bahasa sama speaking sebenarnya, karena Kak baru-baru ini menyadari bahwa potensi Kak sebenarnya di berkomunikasi, di bagaimana berbicara yang beda-beda, karena Kak orangnya itu talkatif kan, suka bicara gitu. Karena Kak suka dengan bagaimana sih kita mengutarakan pendapat melalui berbicara, selain bidang public speaking atau wicara publik istilahnya. Kak juga suka lomba di bidang IT sebenarnya, dan salah satu lomba yang Kak menarik itu yang lomba kontes lomba terbang itu. Kalau boleh cerita nih ya, kontes lomba terbang itu sebenarnya awalnya Kak ikut kontes lomba terbang itu, ya Kakak ragu karena waktu itu Kak masih skill IT-nya masih, menurut Kak sendiri masih kurang, dan ketika Kak coba ikut lomba kontes lomba itu, dan ternyata Kak mendapatkan pengalaman baru, ternyata lomba terbang, dan sampai sekarang Kak masih tertarik untuk kontes lomba terbang tersebut. Dan jadi kesimpulannya untuk bidang yang Kak ikut itu khususnya di bidang bahasa sama IT yang Kak sukai gitu. Oke, bidang bahasa dan IT ya Kak ya? Ya. Oke, apalagi di bidang IT sekarang lagi booming-boomingnya Kak ya? Ya, itu penting bidang IT ya. Apalagi kita dari jurusan IT juga, dan kalau misalnya teman-teman Sobat Infinity semuanya, kalau bahasa udah punya kemampuan di bidang IT, baik itu coding atau desain, nggak apa-apa sih, nggak masalah kalau ikut lomba-lomba yang berkaitan dengan passion kalian. Siapa tahu jadi juara juga kan, kita nggak bakalan tahu kalau kita nggak nyoba gitu sih. Oke. Bisa dipetik tuh kalimatnya tadi Kak Budi, kita bakal nggak tahu kalau kita tuh nggak nyoba ya Kak ya. Ya, benar banget. Iya. Oke, lanjut nih Kak. Dari sekian banyaknya prestasi yang sudah dicapai nih, menurut Kakak ada nggak prestasi yang paling sulit untuk diraih dan pada akhirnya menjadi kebanggaan tersendiri? Ketika Kakak berhasil meraih prestasi tersebut, kalau ada, boleh diceritain nih Kak. Dari beberapa prestasi ini, semuanya sih rasanya sulit digapai gitu. Maksudnya ketika Kak pertama sih Kak jawab satu persatu ya, Kak pilih. Pertama lomba debat bahasa Inggris. Ketika itu Kak cerita sedikit tentang lomba debat bahasa Inggris. Awalnya itu Kak cuma jadi gini sama teman Kak, yang timnya waktu ini. Awalnya kita tuh mau jadi official aja buat jurusan gitu, official buat nyari peserta. Tau-taunya karena nggak ada peserta yang berminat, ya udah kita aja yang maju. Dan ternyata setelah itu lomba di fakultas, nggak nyangka dapat juara satu. Padahal waktu itu jurusan kita cuma ngirim satu tim gitu, dan nggak nyangka bisa wakili fakultas sampai ke universitas juga. Nggak nyangka bakal jadi runner up di lomba debat pas dia situ. Kami nggak nyangka kalau kami bisa dapat juara 2, dan itu sebuah kebanggaan tersendiri bahwa kami yang pertama kali ikut lomba debat bisa mewakili jurusan dan fakultas ke level universitas. Jadi bukan satu kebanggaan tersendiri. Begitu pula dengan lomba yang lain kayak KRTI, seperti yang Kak bilang tadi, Kak awalnya ragu mau ikut gitu, karena Kak nggak tahu robot-robotan kayak gimana sih, robot-robot kayak gimana. Tapi karena Kak penasaran, pengen belajar dan dibimbing sama dosennya pula, jadinya Kak ikut KRTI dan akhirnya jatuh cinta sama KRTI sekarang. Oke. Terus yang selanjutnya, yang duta bahasa itu Kak iseng ikut. Itu karena iseng. Iseng berhadiah tuh Kak. Ya, iseng berhadiah. Dan awalnya Kak ikut itu cuma tes seleksinya terus tes tulis sama wawancara kan. Dan Kak wawancara ya apa adanya, bicara ya ditanya itu kita jawab sesuai dengan pertanyaan, dan juga tes tulisnya Kak berpasrah diri aja sebenarnya gitu. Mencoba peruntungan dari Singaraja ke Denpasar ikut lomba, dan nggak nyangka dapat 10 besar dan ikut berbagai step. Ya masuk 10 besar itu udah sebuah kebanggaan tersendiri buat
kakak karena tumben jarang-jarang anak IT ikut lomba di luar ranahnya sendiri, dan itu kak merasa sudah mampu untuk, bukan mampu sih, mencoba untuk keluar dari zona nyaman atau out of the box kita gitu. Oke. Nah, ketika Kak Budi akan mengikuti suatu perlombaan pasti punya persiapan Kak ya. Apalagi juga orang tuh punya strategi untuk mempersiapkan, dan menurut Kakak berapa lama sih waktu yang paling ideal untuk mempersiapkannya sehingga kita dapat memperoleh hasil yang maksimal. Menurut Kak Budi sendiri kayak gimana? Kalau strategi nyiapin lomba ya, kita tuh menyiapinnya berdasarkan lomba yang kita ikutin. Pasti lomba yang kita ikuti itu ada timeline-nya kan, ada rentang waktu, persiapan, tujuan lombanya kayak gimana, reward-nya kayak gimana. Di sanalah kita ngatur strategi gimana sih caranya mengikuti setiap step dari lomba ini biar kita bisa maksimal. Misalnya kalau lomba di KTI pasti ada step-stepnya, laporan tahap 1, tahap 2. Jadi ketika kita mendapatkan timeline atau lini masa dari lomba tersebut, kita harus berpatokan pada target di masa tersebut. Pasti setiap lomba tuh ada targetnya, pendaftaran, persiapan ini, final, dan lain sebagainya. Anggaplah setiap step itu adalah target kita sebelum kita final gitu. Dan apabila gitu, dan kalian juga ketika ingin lomba, dan pasti setiap lomba itu ada kemungkinan kalah ataupun menang. Jika kita lolos ke babak final, kita siapkan sebuah plan. Dan ketika kalah, kita siapkan plan berikutnya. Intinya kalian menyiapkan beberapa rencana ketika kalian ikut lomba. Karena ada banyak kemungkinan ketika kalian mengikuti lomba seperti lomba-lomba karya tulis, lomba yang lainnya. Kalau lomba pageant, kalau duta bahasa kan lomba pageant pasti ada karantina kan kalau lolos kan. Pasti kita mempertimbangkan persiapan-persiapan yang lainnya. Intinya ketika kita menyiapkan sesuatu itu, siapkan diri dengan matang, atur strategi masing-masing. Setiap orang pasti punya strateginya sendiri-sendiri, dan tetapkan target. Kalau kita nggak punya target, kita susah bakal mengatur strategi. Intinya tentuin dulu target apa yang mau dicapai ketika ikuti sebuah perlombaan gitu sih dari kakak. Oke, dari kita menyiapkan target, terus nyiapin persiapannya dengan maksimal ya Kak ya? Ya, Oke. tapi ketika menyusun strategi itu jangan terlalu berharap pada hasil, karena hasil itu adalah bonus. Intinya ketika kita mengikuti lomba ataupun kegiatan apapun itu, nikmatin saja prosesnya. Kalau nanti dapat hadiah, dapat reward, atau dapat hasil yang bagus, itu adalah bonus dari kerja keras kita. Oke, jadi dalam setiap perlombaan itu kan pastinya kita bertemu lawan Kak ya, yang nggak jarang justru membuat kita minder atau merasa kurang percaya diri nih Kak. Nah, Kakak sendiri gimana sih memandang lawan itu seperti apa? Apakah sebagai suatu hal yang menakutkan atau justru menjadi sesuatu hal yang memotivasi Kakak? Jujur kalau Kak melihat lawan itu, Kak agak sedikit minder karena kita ketahui bahwa lawan itu pasti punya kelebihan tersendiri yang membuat kita minder, tapi Kak mencoba untuk menanamkan pada diri sendiri bahwa anggaplah lawan itu kawan, teman untuk belajar gitu. Jadi ketika rasa minder, rasa takut itu memang sih ada ketika kita berhadapan dengan lawan itu, tapi ketika lomba sudah selesai, pasti lawan itu akan menjadi kawan kita dan kita bisa mendapatkan teman untuk belajar lebih lagi dan mendapatkan ilmu dari mereka, yang khususnya yang misalnya dapat juara kan. Kita bisa belajar dari mereka apa sih kayak dari mereka sehingga dapat juara. Intinya jangan menganggap lawan itu sebagai musuh gitu, karena kalau emang sih secara perlombaan itu berkompetisilah secara sehat dan sportif, tapi setelah kita ikut ajang lomba tersebut ya kita menambah relasi, jadinya kita berteman. Gitu sih dari kakak. Oke, ngomong-ngomong soal motivasi nih Kak, pasti dukungan atau support dari lingkungan sekitar tuh sangat berpengaruh ya buat Kak Budi. Mungkin bisa diceritakan Kak, siapa aja sih orang-orang di balik itu yang selalu memotivasi Kakak ketika akan mengikuti perlombaan? Apakah dari orang tua misal, dari dosen, atau dari teman-teman Kakak? Mungkin juga dari pacar mungkin. Pacar ya. Oke, kalau motivasi atau semangat itu pertama dari keluarga, orang tua, ayah, ibu, sama adik ngasih semangat juga. Dan dari dosen yang membimbing dan selalu mensupport, dan juga teman-teman sekitar, apalagi punya sahabat itu penting sih sebenarnya. Ketika kita perlu dukungan, support, keluh kesah, kita bisa
cita-cita sama sahabat kita gitu. Jadi orang-orang terdekat itu merupakan salah satu faktor juga sih untuk kita berprestasi. Kalau kita mendapatkan support yang bagus dari orang-orang yang kita sayang, pasti kita akan lebih semangat. Ketika kita lomba, kita mengingat mereka dan pasti ada suatu keinginan bahwa aku harus membanggakan mereka gitu. Jadinya ketika kita lomba itu kita akan lebih semangat lagi untuk mengikuti setiap tahapan yang ada karena kita sudah didukung oleh mereka, otomatis Kak sendiri merasa oh setidaknya aku nggak mengecewakan dan aku harus berjuang sekuat tenaga, sepenuh hati agar mendapatkan hasil yang maksimal nantinya ataupun bisa mengikuti lomba ini dengan baik gitu. Oke, terlepas dari beberapa prestasi yang sudah pernah kakak raih nih, pastinya kakak juga pernah ada di fase gagal kan ketika mengikuti perlombaan. Mungkin merasa persiapannya itu kurang maksimal sehingga bisa belum meraih hasil terbaik nih. Jadi menurut Kak Budi, gimana sih ada di posisi tersebut? Dan apa sih yang kakak lakukan gitu di posisi tersebut agar bisa, gimana sih caranya bangkit dari kegagalan itu? Ya. Gagal pasti pernah diambil semua orang ya, termasuk Kak sendiri. Jadi ketika Kak menanggapi sebuah kegagalan, Kak anggap dia itu sebuah proses belajar dan juga refleksi diri. Ketika kita gagal pasti ada sesuatu yang kurang maksimal dari diri kita gitu. Jadi itu jadikan pelajaran untuk kedepannya. Dan juga kalau misalnya kita gagal dalam sebuah kompetisi ataupun lomba, Kak selalu berpikir gini, oh mungkin bukan di sini rezekiku itu. Pasti Tuhan sudah menyiapkan rencana terbaiknya di lain kesempatan. Jadinya ketika Kak gagal, Kakak emang sedikit sedih, tapi sedih itu nggak berlarut. Dan kita mencoba mencari peluang baru di mana kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Siapa tahu di sana rezeki kita kan. Jadinya ketika kita gagal, jangan terlalu terpuruk ke kegagalan tersebut. Biar kita bisa semakin maju. Kalau kita terus nggak gagal move on dari kegagalan itu kan kita nggak maju-maju jadinya. Kita nge-stuck di sana aja. Jadinya kalau kita gagal nggak apa-apa. Anggaplah kegagalan itu adalah waktu loncatan untuk menuju kesuksesan. Gitu sih dari kakak. Aduh, kata-katanya itu bisa dipetik ya. Ya. Oke. Nah, Sobat Infinity ini nggak kerasa ya dari beberapa pertanyaan yang dijawab Kak Budi seputar mahasiswa berprestasi. Sebagai penutup nih Kak, boleh nih kasih saran atau kata-kata penyemangat buat Sobat Infinity sekalian yang mungkin saat ini lagi berjuang untuk mengikuti perlombaan atau mungkin pernah gagal dalam perlombaan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ikut lomba, meskipun itu di luar bidang kalian ataupun di luar ranah kalian, tapi kalian sangat tertarik untuk lomba itu, ikuti saja. Jangan pernah menunggu kalian baru siap, baru ikut lomba itu. Ketika ada kesempatan, kalau kalian merasa mampu, ya langsung aja kalian ambil kesempatan itu. Karena kesempatan nggak datang 2 kali. Dan juga ketika kalian gagal, kalian jangan takut untuk mencoba kembali. Karena seperti katanya Bapak Insinyur Soekarno, bermimpilah setinggi langit, apabila kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Itu sih dari kakak, terima kasih. Oke, waduh. Wah, terima kasih banyak nih Kak atas kata-kata penyemangat tadi untuk Sobat Infinity nih. Yang lagi dengerin podcast saat ini, semoga apa yang disampaikan Kak Budi bisa menjadi motivasi untuk kalian semua ya. Jadi jangan ragu untuk mengembangkan kemampuan kalian karena masih banyak nih kesempatan bagi kalian untuk meraih prestasi. Tetap semangat ya, kalian juga pasti bisa kok jadi mahasiswa berprestasi kayak Kak Budi nih. Oke. Oke, Sobat Infinity, sayang sekali nih perbincangan kita dengan Kak Budi harus berhenti sampai di sini. Terima kasih tiada ucapkan kepada Kak Budi selaku mahasiswa berprestasi di jurusan Teknik Informatika karena sudah menyempatkan waktunya untuk sharing sama kita nih bareng seputar tips and trick menjadi mahasiswa berprestasi. Semoga Sobat Infinity di luar sana bisa mengikuti jejak Kak Budi ya. Nah, semoga semua bisa berprestasi ya di ranahnya masing-masing. Oke, ya. Nah, untuk Sobat Infinity ini di episode berikutnya kita akan bertemu kembali dalam segmen Waktu Infinity Berbincang atau WIB yang akan membahas salah satu program studi di jurusan Teknik Informatika. Penasaran kan program studi apa aja yang akan dibahas? Jadi jangan sampai ketinggalan di episode selanjutnya ya. Oke, biar nggak ketinggalan nih, kalian bisa subscribe ke channel kita jika kalian menonton melalui YouTube atau kalian bisa follow akun media sosial kita jika kalian mendengar melalui IGTV dan Spotify.
Akhir kata nih Tiara mengucapkan terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan dalam membawakan podcast kali ini. Oke, sekali lagi Tiara ucapkan terima kasih kepada Kak Budi ya. Oke, dan Sobat Infinity semua yang masih setia mendengarkan podcast sampai detik ini. Oke, seperti biasa di akhir podcast kita akan melakukan jargon dari jurusan Teknik Informatika. Oke, ayo Kak Budi ikut ya. Yuk, siap. Oke, 1, 2, 3. TI Go Teknologi. Oke, saya Tiara pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.